Di tengah hiruk-pikuk kegiatan belajar mengajar, ada sebuah oase tenang tepat di tengah sekolah SMKN 5 Jember atau Kaliber. Ruangan berukuran hampir menyerupai ruang kelas itu menjadi jembatan antara masa lalu dengan masa kini. Bukan hanya sebagai ruang penyimpanan, lebih dari itu, ruangan bersekat banyak itu menjadi pusat edukasi dan inspirasi dengan menjadi sebuah museum. Namanya Museum Kaliber. Selasa 23 Juli 2024, Museum Kaliber diresmikan Bupati Jember Hendy Siswanto. Peresmian sengaja dilakukan tepat di momen peringatan Hari Anak Nasional. Museum Kaliber menyuguhkan puluhan barang koleksi yang merupakan alat-alat penunjang praktikum setiap jurusan di SMKN 5 Jember. Mulai kimia analis, mekanisme pertanian, peternakan, perikanan, sampai multimedia. Bahkan berkas data murid angkatan pertama masih tersimpan apik. Saat memasuki ruangannya, pengunjung akan disambut dengan berbagai peralatan dan barang untuk kepentingan pendidikan, seperti buku identitas siswa yang berjejer rapi dan masih terawat. Padahal itu tertulis tahun 1970-an. Ada pula alat pengukur ketinggian tanah konvensional yang masih berdiri kokoh tepat di ujung pintu masuk. Dalam sejarahnya, SMKN 5 Jember berdiri pada 14 Februari 1977 dengan nama Sekolah Menengah Teknologi Pertanian atau SMTP Jember. Kemudian berganti nama menjadi SMKN 1 Sukorambi pada tahun 1997 dan terakhir berganti menjadi SMKN 5 Jember pada tahun 2012 hingga saat ini. Memasuki ruang tengah museum, pengunjung akan disajikan berbagai peralatan praktikum dari semua jurusan. Bagian paling padat dari ruangan museum itu diisi oleh etalase-etalase kaca yang penuh oleh beragam alat dari bahan besi, dengan noda karat seolah menggambarkan usianya. Ada pula berbagai jenis timbangan yang dipamerkan dari masa ke masa. PLT Kepala SMKN 5 Jember, Priwahyu Hartanti bercerita, museum ini dibangun dengan harapan para siswa-siswi bisa mengenal dan mengingat sejarah berdirinya sekolah tempat mereka menimba ilmu. Selain itu, Priwahyu menyebut museum yang didesain dengan diorama suasana kelas pada masa puluhan tahun lalu itu membuktikan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang. Bahkan masih banyak alat-alat yang tersimpan di dalam gudang dan sedang proses restorasi itu. Dulunya ini kok bisa terinisiasi bikin museum ini, ceritanya seperti apa? Ya itu tadi supaya siswa itu makin lama kan tambah dan supaya mereka tidak melupakan sejarah berdirinya sekolah ini, maka tentu dibuatlah suatu monumen, dibuatlah suatu untuk peringatan lah ya, dibuatlah suatu museum di mana di situ itu diletakkan terkait alat-alat peraga, alat-alat praktek, alat-alat pembelajaran mulai sekolah ini berdiri sampai sekarang, dan itu akan terus berkembang sampai kapanpun gitu, sehingga museum itu kan nggak pernah selesai, ini terus akan ditambah koleksinya. Semua isi yang ada dalam museum apakah murni milik SMK 5? Ya, murni milik SMK 5. Ya, dan itu sayang kalau misalnya tidak dibuat suatu media itu ya. Akan sangat sayang kalau misalnya hanya disimpan di lemari begitu saja tanpa dilihat oleh siapapun, kan sangat sayang. Sehingga kalau misalnya sudah dipublikasi itu kan siapapun bisa melihat koleksi Museum Kaliber. Okay. Masih ada kemungkinan untuk dikembangkan? Oh iya, tentu iya, karena kan zaman itu kan terus berkembang. Tentu nanti akan terus ada pengembangan yang lain. Maka saya katakan museum tidak pernah selesai 100%, karena akan terus berjalan gitu. Pada bagian ujung museum terdapat banyak foto yang dikolase dengan cantik dan ditempel pada tiap bagian dinding. Kesan nostalgia sangat kental pada bagian ini, lantaran foto-foto tersebut merupakan dokumentasi dari tahun ke tahun. Dipamerkan juga berbagai akrilik penghargaan yang berhasil diterima SMKN 5 Jember. Meskipun letaknya di lingkungan sekolah, Museum Kaliber ini juga dibuka untuk pengunjung umum. Museum Kaliber ini bisa menjadi ikon pariwisata Jember dalam bidang pendidikan.
Dengan adanya Museum Kaliber, jumlah ruang sejarah di Jember juga bertambah. Setelah sebelumnya hanya ada Museum Huruf serta Museum Tembakau, kini Jember patut berbangga dengan adanya museum di bidang pendidikan. Generasi muda yang sudah termanjakan dengan kecanggihan teknologi tetap perlu memahami sejarah inovasi alat praktikum penunjang pembelajaran dari masa ke masa. Laporan Dwi Mega, Tada Today TV Jember.